Aduh, masih tutup klik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya. Dan pada kesempatan kali ini kita coba San Mori lagi ya, seperti biasa. Dan tujuan San Morinya udah ketebak sih kalau saya mah. Kalau yang udah sering nonton ya. Yang sering ngikutin ya udah pasti ke Pangalengan lagi sih. Dan ini saya berangkatnya dari rumah tuh jam 5 sih, kalau jam 5 lebih lah kurang lebih. Ini hari Minggu ya, sesuai judul sih, Sunday Sunday Sunday. Cuman sekarang kan hari Minggu ya, dan puncaknya arus balik mudik. Kira-kira bakalan macet gak ya, dan bakalan ramai gak ya di sana, atau bakalan sepi karena masih pada mudik ya? Mungkin kita lihat saja nanti. Paling kalau saya sih San Mori kayak biasa sih, cuman ke riding santai aja dan diem di warungnya sih. Dan kebetulan saya, woi Meng, Meng, untung aja lihat, hampir aja kegeleng tuh sama sama saya kucingnya. Paling saya mah kalau San Mori ya diem doang di warungnya, kayak nge-mie atau ngebasto. Wah, lubang. Sama ngopi-ngopi aja sih. Saya pakai visor hitam, jadi tahu deh ini suara anginnya nggak akan kedengar sih harusnya ya. Soalnya sebelumnya kan kayak gitu. Soalnya visornya saya buka jam segini masih agak gelap sih kalau visornya ditutup. Dan semoga aja nggak hujan lah ya. Meskipun hujan juga saya punya jas hujan. Tapi as always sih, malas. Sekarang tuh jam jam 6, setengah 6 lah ya. Jam 6, mau jam 6 lah kurang lebih. Kayaknya nyampe sana jam setengah 7-an sih. Males kalau harus ngedorong. Di motor juga belum saya servis. Gak sempet, padahal harusnya jadwal servis sih. Terus kampas rem juga belum diganti. Ini udah tipis. Harusnya sih bolak-balik Pangalengan udah tipis banget sih, udah harusnya ganti. Terus gear set juga kayaknya harus ganti deh. Udah agak longgar soalnya. Ini masih berkabut sih kalau dilihat dari atas. Tuh, di atasnya masih pada kabut. Semoga aja kabutnya bukan hujan. Bukan awan hujan. Oh, bukan hujan sih. Kayaknya ini semalaman hujan deh. Soalnya saya tidurnya agak ini sih, agak masih siang. Jam berapa? Jam 8, jam 9 kayaknya saya udah ketiduran deh. Lupa Soalnya ini kayak agak becek-becek gitu. Soalnya depan rumah juga tadi agak becek gitu. Cuman untungnya motor belum dicuci sih. Kalau misalkan becek juga nggak akan terlalu nyeredet HT gitu. Ah, udaranya lagi enak. Saya udah lama nggak ke Ciwidey. Nantilah ya ke Ciwidey mah, mungkin minggu-minggu nantilah. Soalnya kangen Pangalengan teh, apa ya, viewnya terus dari Medan juga nggak terlalu nanjak. Oh ya, lagian kalau Ciwidey kan nanjak ya. Belum servis juga. Pangalengan memang nanjak tapi nggak terlalu nanjak banget. Di sini jam segini masih sepi sih. Cuman biasanya daerah Banjaran, alun-alun bakalan macet karena padat pasar sih. Oh ya, kayaknya ya kalau saya perhatiin di yang vlog sebelumnya tuh, yang motovlog sebelumnya, yang mikrofonnya tuh si visornya dibukain, malah saya ngerasanya lebih bagus yang itu loh, nggak tahu kenapa. Kayak yang apa ya, noise-nya tuh malah kurang banget gitu. Kayaknya kalau misalkan ditutup bergema, gara-gara ya itu karena apa, pantulan-pantulan di helmnya itu kan karena full face. Kayaknya ini mikrofon cocok buat di half face deh. Oh ya, ngomong-ngomong soal mikrofon, saya tuh di e-commerce sempat nemu mikrofon Bluetooth. Dia tuh jadi bisa bisa pairing sama intercom kan. Jadi cocok buat yang dibonceng lah. Jadi nggak perlu dua intercom, cukup satu intercom pakai dua mikrofon gitu. Cuman saya tuh nanya kalau mikrofon itu bisa record di HP, katanya masih dicoba, masih dicek-cek. Cuman saya belum dapat balasannya lagi. Kalau misalkan itu bisa, kayaknya itu oke deh. Soalnya kan by Bluetooth, nggak, kalau misalkan yang sekarang saya pakai kan pakai receiver lagi. Jadi kan ada device tambahan buat dicolok gitu kan. Kalau misalkan Bluetooth kan nggak usah gitu. Cuman curiga saya sih kayaknya nggak bisa, makanya sellernya nggak bales lagi. Tadinya buat cadangan doang sih. Jadi kalau misalkan yang
Yang ini mungkin saya pasang di half face, yang itu saya pasang di yang full face sih. Kalau misalkan bisa juga itu juga kayak gitu rencananya ya. Ini masih aman sih, bensin kalau segini. Harusnya di depan ada ya, sebelah kiri deh kalau nggak salah ada. Aduh kan hampir kelewat. Kalau saya belok ngebahayain, soalnya yang belakang sayanya habis nyusul. Aduh nggak apa-apa deh, nanti aja depan mungkin ada lagi. Dan yang pasti kayaknya cukup deh. Ini visualnya kalau saya tutupin kayak gimana ya, kayak masih agak gelap sih, cuman emang kelihatan. Wow. Truknya boy mau nyusul. Ngomong San Mori kayak gini tuh kalau buat saya pribadi, kalau sendiri kayak gini lebih apa ya, lebih ke nenangin diri sih, nenangin hati gitu. Apalagi ditambah udara sama view yang enak gitu kan, lumayan tuh kalau misalkan lagi ada masalah, kalau lagi ada problem, lagi banyak pikiran atau stres kerjaan, atau mungkin yang kuliahan, stres kuliahan, stres skripsi, coba aja mid time sendiri gitulah, boleh. Pangalengan bisa, kalau ada teman ya tinggal bawa temen gitu. Cuman kalau saya pribadi kayaknya lebih enak sendiri sih kalau misalkan memang lagi ada problem gitu. Kayak gimana ya, kayak kita tuh kalau sendiri tuh lebih clear gitu lah, si pikiran itu lebih tenang sendiri, jadi bisa lebih fokus. Mungkin kalau misalkan ada masalah gitu, bisa lebih ke introspeksi diri gitu kan, lebih ke mikir ini salahnya di mana, ini ke depannya harusnya kayak gimana tindakannya kayak gitu. Ya siapa tahu kan bisa nambah-nambah tenangan hati gitu, meskipun cuman sehari, malah nggak sehari sih, cuma beberapa jam gitu kan, cuman lumayan buat refreshing otak. Ya ridingnya santai-santai aja sih kalau mau misalkan riding gitu kan, berangkat santai pelan-pelan, yang penting selamat gitu kan, nikmatin apa, nikmatin cuaca, nikmatin lingkungan, view gitu, udara yang masih sejuk, cukup worth it lah ya. Paling ngeluarin isi dompet cuman buat apa namanya, cuman buat bensin sama makan doang kalau emang mau makan. Paling berapa lah, mix kopi atau aqua paling berapa. Paling juga kalau misalkan bensin ya, bensin pertalite deh kita cari yang murahnya, 7.600 1 liter. Kalau full tank aja 21.000, full tank 21.000, 23 25 lah ya pasin. Itu paling bolak-balik Pangalengan. Kalau yang agak jauh sih 1 liter 2 liter doang sih, nggak akan sampai habis semua kalau saya tahu ya. Terus makan paling Indomie 10.000 lah, sama telur mentap-mentap, sama sama baksonya gede sih di warung yang saya suka kunjungin. Sama bakso paling 15.000. Nasi goreng ada sih kalau mau nasi. Nasi goreng 15.000 juga atau 18.000 saya lupa, standar lah gitu meskipun di sana. Aku 5.000, 25, paling 50, 60.000 bolak-balik, termasuk ongkir, ongkosnya. Oh, itu di depan angkot ngetem ya. Mau putar balik. Oh enggak, baru ngetem. Ternyata ada angkot ngetem bro, di sini ngetemnya. Pasar sih, jadi ya gimana ya, mau dipungkiri gimana juga pasti macet. Cuman kalau perihal angkot ngetem itu saya juga bingung sih sebenarnya, kalau misalkan mau nyalahin juga. Di sisi lain angkot ngetem ya nyari apa ya, nyari nyari penumpang gitu, nyari nyari targetan kan, mereka juga nyari buat setoran lah. Cuman di sisi lain juga mau membenarkan juga dilihat juga dari posisi ngetemnya sih. Kira-kira bagus nggak di tempat ngetemnya itu, ngalangin orang lain nggak gitu kan. Jadi harus bijak sih dari kita pengendara pribadi sama yang kendaraan umum. Harus saling apa ya, saling menghargai, saling bukan mengasihi apa ya. Saling ngasih jalan lah gitu. Kalau sekiranya tempat buat ngetemnya oke, nggak masalah sih. Asalkan si pengendara yang lain tidak terganggu, itu aja sih pendapat saya. Jadi salah nggak salah sebenarnya, ya lihat situasi dan kondisi aja. Makanya dari tadi saya nggak ikutan ke klakson, soalnya yang ngerti juga. Tapi di sisi lain saya juga
pengen agak cepet sih. Kalau misalkan nggak diklakson itu emang nggak akan maju sih sebenarnya, kayaknya tadi. Dan saya juga nggak tahu itu dia tuh pure ngetem atau emang lagi nurunin barang. Nah itu juga kita nggak tahu. Soalnya tadi agak kehalang jadi nggak kelihatan si angkotnya emang ngapain gitu. Ya nggak apa-apa lah. Lagian udah tersolusikan, udah clear lah. Cuman yang pasti jangan pakai emosi gitu kan. Jangan apa-apa, jangan ngambek, jangan, woi, guguk lu, jangan kayak gitu. Gak baik gitu kan. Kesel boleh, cuman apa ya, tetap harus dingin lah gitu, harus tetap terkontrol. Tapi emang susah sih sebenarnya ngontrol emosi, apalagi lagi di jalanan kayak gini, apalagi kalau misalkan buru-buru, apalagi kalau udah kebelat. Udah susah banget tuh. Soalnya kealamin juga sama saya. Cuman kalau saya jarang sih kayak kesel, eh, diluapin langsung tuh, diluapin ke sampai ke teriak gitu jarang sih. Lebih ke ya udah dalam hati aja, kayak kayak kemarin lah yang waktu apa ya, waktu pulang mudik ada mobil tuh kan ngalangin, ya paling keselnya kayak ini ngapain sih kayak gitu doang. Waduh, ini mobil kemana boy? Ini depan udah buka belum ya? Oh udah, saya di sini aja deh, takutnya malah nggak cukup sampai depan. Pertalite, pertama pertama kini ya, full tank teh. Masih berkabut euy.